Sahabat-sahabat tani, kompos sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar kita dan memanfaatkan mikroorganisme, kompos merupakan pupuk yang paling aman untuk lingkungan. Untuk itu, suburlah tanamanku, suburlah bumiku. Semangat organik dari anak muda, salam maju pertanian Indonesiaku. Kali ini kita akan membuat kompos yang paling diminati di Jepang, tetapi dianggap sederhana bagi kita. Kompos daun pisang. Sahabat-sahabat tani, sebelum masuk pada metode pembuatannya, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi dan kandungan apa saja yang terdapat pada kompos daun pisang, agar kita lebih tertarik untuk membuat serta mengembangkannya. Penggunaan kompos daun pisang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam daun pisang terdapat unsur-unsur penting yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan perlu diketahui, kompos daun pisang mengandung energi sebesar 2240 kilokalori per kilogram. Kualitas tanah yang terus memburuk karena efek penggunaan pupuk kimia adalah fakta menyedihkan yang harus kita akui di Nusantara kita. Padahal dahulu Nusantara terkenal dengan kesuburannya. Untuk itu, sahabat-sahabat tani, ayo berorganik, suburkan bumiku, suburkan tanamanku. Kita langsung ke metode pembuatan kompos daun pisang yang sangat diminati dan dicari oleh petani-petani Jepang. Pertama, kita cari bahan utama: daun pisang kering, daun pisang yang basah, dan batang pisang. Kalau bisa diusahakan batang pisang yang masih muda. Sahabat-sahabat tani, perlu diketahui bahwa ketika kita memotong batang pisang yang belum berbuah, selang kurang dari 1 hari akan langsung tumbuh tunas baru. Itu artinya ZPT di dalam tanaman pisang sangat kaya. Untuk itu, bahan kompos dari tanaman pisang sangatlah rekomendasi untuk pembuatan kompos dengan kualitas yang sangat luar biasa. ZPT adalah senyawa organik yang dalam kadar kecil mampu mendorong, merangsang, menghambat, atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sahabat-sahabat tani, bisa kita bayangkan sendiri betapa dahsyatnya kompos yang akan kita buat kali ini. Setelah kita mendapatkan semua bahan itu tadi, langkah pertama adalah kita hancurkan dulu daun pisang yang sudah kering tadi. Tidak perlu lembut karena nanti akan hancur sendiri oleh mikroorganismenya. Berikutnya, kita cacah daun pisang yang masih basah supaya nanti kandungan nitrogennya semakin banyak. Kita cacah menjadi kecil-kecil agar nanti bisa mempercepat proses pengomposannya. Selanjutnya, sahabat-sahabat tani, kita tambahkan batang pisang dan kita cacah menjadi kecil-kecil, di mana batang pisang ini kandungan ZPT-nya sangat kaya. Oh ya, sahabat-sahabat tani, ketika membuat kompos, kelembapan adalah kunci keberhasilan pengomposan kita. Di dalam batang pisang ini mengandung 80% air. Untuk itu, saya selalu menambahkan batang pisang dalam setiap pengomposan, karena secara otomatis akan mampu menjaga kelembapan dalam proses pengomposan, serta mempercepat proses pengomposan kita nanti. Bahan selanjutnya, kita tambahkan kohe kambing yang sudah tercampur dengan tanah lapisan atas. Lapisan atas yang sering disebut dengan istilah topsoil merupakan lapisan yang paling subur
karena banyak mengandung bahan organik. Kebetulan saya punya banyak stok topsoil yang sudah tercampur dengan berbagai feses atau kotoran hewan. Saya punya banyak stok topsoil atau tanah lapisan atas karena saya yakin topsoil menjadi bagian yang paling optimum untuk kehidupan tanaman. Kita campur jadi satu, sahabat-sahabat tani. Dan berikutnya, untuk menjaga kelembapan dan menyempurnakan fungsi dari kompos ini, kita tambahkan jamur jakaba. Kita ambil airnya dan kita campur dengan air biasa, lalu kita siramkan secara merata. Lalu kita aduk semua bahan secara merata, lalu kita masukkan ke dalam wadah secara padat. Karena kepadatan akan memaksimalkan proses pengomposan untuk mendapatkan kompos yang sangat luar biasa. Untuk proses pengomposannya, letakkan pada tempat yang teduh, tidak terkena hujan, dan tidak terkena sinar matahari. Lama pengomposan kurang lebih 1 bulan. Sekian dulu sahabat-sahabat tani, semoga bermanfaat. Sekali lagi, semangat organik dari anak muda, salam maju pertanian Indonesiaku.